dengan kemarin memang kita open ke publik tapi memang fiturnya belum lengkap gitu. Tapi kita sudah ngobrol kemana-mana, ada beberapa komunitas yang sudah pengen ikut dari awal gitu. Nah tapi nanti akan kita lengkapi dengan tutorialnya dan seterusnya. Mereka itu senang kenapa? Karena selama ini main IG, mereka hanya main-main, ternyata tidak ada dampak yang lain. Begitu saya tulis di Kompasiana, kemudian saya tulis di Gading ini, itu kebetulan share, jadi apa yang mereka kerjakan itu nanti masuk ke big data, apa benar begitu kan? Ya nanti yang akan saling menilai dan masing-masing orang akan punya profilnya sendiri yang ditujukan ke publik. Kalau misalnya profil Twitter, Facebook itu kan profil basic sebutannya, nama dan Banyak sekali yang bertanya tentang rekaman utuh, tentang wawancara Mas Nui atau presentasi Mas Nui di Bali pada saat itu. Baiklah, mana katanya. Oleh sebab itu saya jelaskan di sini bahwa rekamannya sengaja kami share setahap demi setahap, dan ini adalah awal mula pembicaraan barangkali ya. Kita mulai agar para penonton channel Waglo Gubuk Apung merasa puas dengan wawancara atau presentasi Mas Abran. Kita Nyala nggak Mas? ya audio. Nyala nggak punya Mas Abran? Nyala ya. Kemudian program dari Mr. King itu kita akan apply di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia melalui aksi, dan itu aksi nyata kita, dan itu nanti kita hanya tidak menuntut kepada pemerintah, tapi kita juga beraksi nyata, begitu Pak? Insya Allah. Ya baik Bapak Ibu sekalian, silakan Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Mohon dibantu dari tim dokumentasi dari Gora Juara yang sudah hadir di sini untuk meliput kegiatan dokumentasi ini. Pak Nyoman, Ketua dari Korea hadir di sini. Saya share, ternyata suaranya nggak bagus karena nggak pakai alat ini. Ternyata penontonnya baru 2 hari udah 1.500, baru 2 hari pada saat itu. Tapi banyak yang komplain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, suaranya nggak kedengeran ya. Makanya sekarang pakai alat ini. Bagaimana Sabrat kata dari Bekasi itu tentang simbolik itu. Mereka tuh cari data-data, ternyata simboliknya ada yang logonya warna merah, ada yang hitam. Sebenarnya kalau ingin jadi peserta yang warna yang apa? simbolik nggak pakai S, simbolik symbolic.id. Nah, itu memang yang dulu itu kita logonya merah, wajah, iya. Yang baru kita logonya 2 brain yang connected gitu. Yang berhadapan itu. Yang berhadapan, ya. Cara mendaftarkannya bagaimana caranya? Nanti akan kita rilis full insya Allah akhir bulan Januari ini. Dengan kemarin memang kita open ke publik tapi memang fiturnya belum lengkap. Gitu. Tapi kita sudah ngobrol kemana-mana, ada beberapa komunitas yang sudah pengen ikut dari awal gitu. Nah tapi nanti akan kita lengkapi dengan tutorialnya dan seterusnya. Mereka itu senang kenapa? Karena selama ini main IG, mereka hanya main-main, ternyata tidak ada dampak yang lain. Begitu saya tulis di Kompasiana, kemudian saya tulis di Gading ini, itu kebetulan share, jadi apa yang mereka kerjakan itu nanti masuk ke big data, apa benar begitu kan? Ya nanti yang akan saling menilai dan masing-masing orang akan punya profilnya sendiri yang ditujukan ke publik. Kalau misalnya profil Twitter, Facebook itu kan profil basic sebutannya, nama dan profilnya basic. Kalau LinkedIn mungkin sudah extended. Tapi kalau simbolik pengennya kita profilnya ada analitiknya sehingga kita bisa ngelihat kita tumbuh growth brain-nya seberapa sih, kita udah kontribusi ilmu seberapa sih, ke berapa orang sih, kita belajar apa sih gitu. Jadi dan Pak KCD 3, Pak KCD 3 dari Bekasi, itu kota dan kabupaten kan satu KCD, itu mau mengajak Mas Abran ketemu dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan, tapi minta informasi kesepakatan dulu apakah nanti kalau kita ajak ke sana karena dapat tidak. Kalau kalau saya masih hidup dan waktunya pas ya saya berangkat, nggak masalah. Saya muter-muter kemana-mana juga. Kalau ketemu dengan orang-orang tokoh-tokoh yang memang tertarik dengan membangun bangsa Indonesia dengan sungguh-sungguh, ya saya dengan senang hati lah. Tapi topiknya hanya masalah simbolik yang ingin diuji coba dulu sama mereka. Boleh. Para pejabat itu. Boleh. Jadi kalau seperti iklan
obat, katanya obat itu lebih baik dimakan dulu sendiri. Iya, Kalau boleh. ada manfaatnya baru akan disebarkan. Boleh, Gitu katanya. boleh ya. Kita di Jogja juga sudah kerjasama dengan beberapa universitas juga, dengan saya memberi trainingnya juga, cara penggunaannya seperti apa. Karena seperti semua alat, traktor, motor itu kan butuh latihan. Nggak langsung bisa pakai gitu. Jadi memang ada proses belajar sebentar untuk gimana cara menggunakan dengan efektif gitu. Kelihatannya sambutannya luar biasa, apalagi Alhamdulillah. kalau pejabat-pejabat paling atas sudah tahu. Karena selama ini kan anak-anak menggandrungi medsos kan. Betul. Tapi setelah itu kan tidak ada apa-apa. Biasanya, ya. Kalau ini kan nanti setelah itu ada apa-apa. Ya ada apa-apa, Begitu. bisa buat pekerjaan, bisa buat CV dan seterusnya. Untuk pekerjaan, untuk apalagi tadi. Kalau misalnya kita bisa mengakui, saya sedang membuat policy briefnya juga, bagaimana penghitungan di simbolik bisa untuk mengukur kualitas SDM juga, sehingga private sector juga bisa melihat anak ini ketertarikannya di bidang apa aja Di sih, dunia seberapa. kerja juga bisa. Ya kalau pemerintah setuju dengan itu, banyak pihak setuju dengan itu, bisa sampai ke situ juga. Oke, mantap. Nanti setelah Mas Abram jadi pembicara, mungkin nanti saya akan ada wawancara khusus ya. Ya, tentang hal silakan, ini ya. silakan. Karena ada kebetulan ada Karena kesibukannya Mas Sabran dan panitia kan kami semua memang di sana sungguh luar biasa sibuknya, sehingga wawancara lanjutan tidak bisa kami lakukan. Namun semua presentasi Mas Sabran ada di channel YouTube Baglogupu Apung, di penggal-penggal supaya semuanya bisa tercerna dengan baik, disesuaikan dengan tema-temanya. Website pakai browser mana? Supaya cuman nanti scrolling sederhana aja. Saya nggak berani ngomong terlalu dalam di sini, nggak fokus loh ngomong segala macam. Daripada lewat, saya sederhana aja konsepnya. Ini kan overview besarnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kehadiran Mas Sabran di yang sini diminta. kita Ya, betul. manfaatkan untuk mendapatkan insight Bapak Ibu sekalian. Jadi Mas Sabran, karena saya kira dia orang muda tapi kemampuan intelektualnya luar biasa tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin ini nanti ini mungkin nanti bisa di sederhana atau ini konsep-konsep sederhananya aja. Kebutuhan untuk generasi emas di platform Mungkin cuma ini aja, nanti saya jelasin nggak panjang-panjang. Jadi tinggal naik-naik aja. Iya. Oh. Aduh, sorry. Untuk menjadikan platform yang dikembangkan di sana. Di Indonesia juga sudah diundang beberapa kali, cuman belum takdirnya ini di upload kemudian diakomodir sebagai platform yang bisa menjaga generasi emas di 2025. Mas Abram, saya persilakan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Insya Allah fokus Pak. Ini harus fokus Mas. Semua sehat dan waras. Ini saya serasa seperti guru di depan kelas, di mana murid-muridnya ada yang ngomong sendiri, ada yang mainan HP, tapi ya nggak apa-apa. Ini yang Bapak Ibu guru selalu hadapi setiap hari. Saya nggak boleh komplain, cuman ngadepin sekali aja. Alhamdulillah saya merasa mendapat kehormatan diberi kesempatan berbicara di sini. Nama saya Sabrang Mawadamar Panuloh aslinya, banyak dikenal sebagai Noe. Kalau sekitar 15-16 tahunan yang lalu dikenal sebagai Noe Leto di band. Mungkin banyak yang tahu saya di vokalis band. Yang tidak banyak tahu adalah karir akademik saya, tapi nggak apa-apa, nggak perlu diomongin lah itu, malu saya. Tapi penasaran juga Mas, penasaran juga. Oh gitu, perlu. Penasaran juga. Mahal Pak, mohon maaf. Penasaran juga Oh. Mas Abram. Karena Saya kuliahnya di University of Alberta di Kanada. Saya mengambil 3 jurusan sekaligus. Saya mengambil jurusan matematika, fisika, dan psikologi. Dan saat ini saya sedang dari dunia akademik. Saat ini saya sedang memimpin penelitian untuk pendidikan dan social engineering di 5 bidang ilmu, di sosiologi, psikologi, komunikasi, IT, dan matematika.
karena memang saya peduli dengan generasi muda. Ini saya peduli dengan Indonesia kebetulan. Sebelum saya meneruskan, saya kalau boleh pengen bertanya, di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang punya akun Instagram siapa? Semua. Yang punya akun TikTok? Banyak juga. Belajar sendiri atau belajar dari anaknya? Sendiri dari anaknya. Kalau ditanyain kira-kira lebih canggih anaknya atau bapak-bapak, ibu-ibu kalau pakai? Hah? Anaknya lebih canggih ya? Terus kita dari apa ngapain? Ini sepemahaman saya, kalau kita mau melangkah kemanapun, itu dimulai dari menyadari dan mengakui kenyataan yang ada. Bukan berasal dari mimpinya yang cita-citanya, tapi dari kenyataan yang ada. Kenyataannya sekarang 98% Gen Z memakai sosial media. Hampir 96% milenial memakai sosial media. Rata-rata Indonesia menggunakan internet dalam satu hari 8 jam 37 menit. Menggunakan sosial media 3 jam 14 menit. Ini jam yang digunakan untuk bertarung di kepala mereka. Apakah menghabiskan waktu di situ dan mengingat itu atau mengingat pelajaran di sekolah. Ini kenyataannya seperti itu. Anak-anak saat ini sangat pandai mencari informasi sendiri, sangat banyak menghabiskan waktu di internet, dan kita hampir tidak punya kontrol terhadap itu. Makanya saya merasa kita harus punya respon terhadap keadaan yang seperti itu. Ada beberapa fakta lagi yang perlu kita ketahui. Kenapa tadi saya mengatakan kita harus mulai dari fakta agar kita mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Rata-rata IQ Indonesia, rata-rata IQ penduduk Indonesia itu adalah, ada yang tahu Ibu? Rata-rata adalah 78,54. Itu menurut penelitian 2021. 78,54. 75 ke bawah itu sudah mendekati idiot. Jadi rata-rata intelektual manusia Indonesia segitu, 78,54. Atensi span, kemampuan untuk bertahan fokus pada sebuah subjek mendengarkan, itu tidak lebih dari 8 detik. Lebih dari 8 detik harus cari distraksi yang lain. Gampang terdistraksi. Itu 1 detik lebih rendah daripada ikan mas koki. Ikan mas koki dikenal sebagai binatang yang paling rendah atensi spannya. Dan itu pun 9 detik. Ini generasi instan ini, tidak tahan kok disuruh baca buku 100 halaman. Baca 10 halaman aja setengah mati. Kira-kira bener atau enggak itu? Daya bacanya sangat-sangat rendah. Dan ini bukan hanya fenomena di Indonesia, ini fenomena di dunia. Jadi ini bukan hanya fenomena di Indonesia. Kalau Anda mau melihat buktinya, coba Anda download, ada yang namanya bookstest.io, ada yang namanya Blink.